Aja salang surap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Sang Explore. Saya Bang BJ Dalam acara Kompas Misteri. Dalam kesempatan malam ini, saya mendatangi sebuah tempat yang dulu atau sekarang adalah tempat sumber ubalan yang ada di Kediri. Informasi dari beberapa warga, tempat ini ditemukan seorang laki-laki yang meninggal gantung diri. Dan itu kejadian fakta yang ada di lokasi ini. Oke. Kalau untuk sementara ini, Bang BJ udah bisa merasakan belum ini? Suasana yang ada di sini. Kalau suasananya saya lebih melihat sejarah-sejarah yang dulu ya, misalnya Sejarah-sejarah. asal muasal sumber ini keluar air, terus banyak ya nanti yang digali untuk masalah sejarah dan juga masalah misteri dan juga masalah kejadian yang merenggut nyawa. Kejadian yang merenggut nyawa. Ya. Oke, teman-teman, kita langsung aja masuk ke dalam. Dan sebelum untuk ditonton videonya, buat kalian yang muslim, hanya sekedar mengingatkan, yang belum sholat, kalian sholat dulu. Dan jika kalian suka dengan acara Kompas Misteri, jangan lupa tombol subscribe, like, dan share. Oke? Tapi kalau ini kan ada semacam kayak pembatas air. Iya. Ini zaman dahulu apa emang generasi baru? Ini sudah direnovasi, Mas Bolang, sepertinya ya. Memang untuk pengairan untuk kampung-kampung yang di bawah ya mungkin. Karena memang ini salah satu sumber air terbesar ya, termasuk terbesar juga di Kediri. Di Kediri. Iya, salah satu ya dari salah satu. Kan di sini juga banyak mata air di Kediri ini. Cuman ada beberapa yang memang disakralkan ataukah dia itu mempunyai sejarah yang kelam. Ada. Tapi banyak tulisan-tulisan cinta-cintaan di sini. Ya itu karena anak-anak. Kan ini kan di depan sana tempat itu wisata. Mungkin mereka cari tempat sepi untuk hunting-hunting foto. Kan di sini juga bagus reviewnya. Banyak pohon-pohon. Suasananya kok agak sedikit berbeda gitu loh. Maksud saat masuk ke lokasi itu merindingnya itu merinding dapet banget gitu loh, guys. Ya karena memang eksistensi mereka kalau di alam bebas gini kan beda dengan di kita di indoor ya. Kalau di bangunan hanya beberapa, 1, 2, 3, 4. Kalau di sini kan bisa saja ribuan gitu, Mas Bolang. Jadi kita yang berempat di sini bentrok sama mereka yang nggak bisa dihitung nilainya. Iya. Oh, gitu. itu sebangsa apa itu? Banyak macam-macam, tapi lebih banyak di sini ya jin-jin berkoloni. Jin koloni itu zaman-zaman. Iya, zaman-zaman yang dulunya. Yang katakan kalau di pengetahuan saya itu yang umurnya sampai ya ratusan tahun gitu kan. Jin itu juga punya umur ya. Kalau di yang saya mengerti ya. Yang menurut Bang BJ sendiri yang tentang sesuatu yang menarik apa itu? Saya lebih menarik di sendangnya, di sumbernya sana. Iya, di situ banyak histori yang nanti bisa diungkap. Kalau di sini lebih banyak eksistensi makhluk halusnya ya. Makhluk halus. Iya. Apa aja di sini? Wah, macam-macam Mas Bolang di sini. Apalagi yang di atas pohon ya. Masih di atas pohon besar. Itu banyak. Ya, dibilang sosok siluman. Banyak sekali siluman. Jadi dia seperti hewan tapi sebenarnya bukan hewan. Dia menyerupai hewan tapi sebenarnya bukan hewan. Banyak siluman. Cuman dia hanya sebatas mengawasi kita, nggak sampai mendekat. Gak jahil tapi ya? Belum. Oh. Bukan enggak ya, belum ini guys. karena kita masih ada di batas
nggak mengganggu mereka. Ini batas jalannya manusia ini, jadi nggak terlalu mengganggu bagi mereka. Tapi kalau kita membahas yang sedikit menyinggung mereka, ya nanti pasti ada. Apa itu pantangan-pantangan yang ya seperti kita membahas masalah yang bunuh diri, karena mereka itu nggak bakal muncul langsung di depan kita, kecuali kita sendiri di tempat ini tanpa ada pencahayaan. Mungkin itu lebih banyak eksistensinya, lebih banyak suara-suara. Kalau kayak gini sih belum terasa. Dari tadi aku mendengar suara-suara nggak jelas ya teman-teman ya. Jadi ini itu terbilang karena masih habis hujan, ya mungkin tetesan air, dan perlu diwaspadai juga karena ini hutan rimba ya, belum terjamah, maksudnya hanya sebagian. Takutnya tuh binatang buas, ular, apa ini pohonnya besar-besar loh. Ayo agak ini contoh aja Mas Bolang, kalau di perkampungan di rumah itu kan ada pohon nangka atau pohon itu dihuni sosok apakah ini genderuwo kadang pocong, ini satu tuh pohonnya, ini di sini banyak, jadi nggak bisa dihitung gitu loh. Satu pohon isinya banyak gitu. Iya kan, contoh nih logikanya ya, kalau di rumah kita ada contoh, ada bangunan sama pohon satu aja, satu itu agak gede, itu pun udah dihuni makhluk-makhluk astral, apalagi yang di sini semuanya full pohon besar, pohon tua, pasti banyak penghuninya. Entah itu hewan buas, entah itu sosok astral. Pikiranku udah melayang-layang guys, udah traveling, yang enggak gitulah, halu. Terus saya dengar pohon yang sebelah mana ya tadi ya, yang dipakai untuk gantung diri, katanya yang ada di tengah-tengah antara ini apa ini gitu. Tapi memang dua pohon ini beda ya Mas Bolang, kayak ada sesuatu yang pohon ini, iya yang ini sama ini, tapi lebih ininya yang sebelah sini. Karena ini kan pohon, saya bilang pohon kembar ya, pohon berdekatan tapi bentuknya itu hampir sama. Kalau mungkin ini di tengah kampung atau di mana itu sudah dijadikan punden. Ya, pohonnya besarnya sama, diameternya juga sama, tingginya sama. Itu kalau di kampung-kampung itu sudah diastralkan, disakralkan. Banyak sekali ya gangguan Mas Bolang ya. Saya mau ngomong satu kata gitu aja sudah banyak yang mengganggu, mulai dari sana, dari sini. Cuman untuk yang masalah orang bunuh diri itu mungkin beliau dulunya ada masalah ya, mungkin masalah keluarga dan lain-lain, mungkin sudah putus asa ya, frustasi. Cuman saya ambil hikmahnya aja dari itu, apa ya, kalau orang meninggal bunuh diri kan juga nggak wajar Mas Bolang. Itu yang memang dibenci di agama kita atau kan agama lain ya. Jadi ketika beliau sudah meninggal itu kan apa ya namanya, kalau bisa sih keluarga atau apa ya sering mendoakan lah ya, kasihan juga Mas Bolang. Tapi memang ada sosok Khorin yang menyerupai beliau, itu sempat mengganggu keluarga beliau. Sosok Khorin yang menyerupai beliau sempat mengganggu dari keluarga beliau. Keluarga atau kampung? Satu kampung itu kan keluarganya Mas. Satu kampung keluarga? Iya, masih keluarganya beliau. Masih saudaranya? Iya. Mungkin ada problem waktu selama dia masih hidup, tapi saya juga nggak terlalu membahas masalah privasinya beliau. Cuman kita lebih membahas masalah Khorinnya selama dia masih hidup. Ketika dia meninggal, Khorinnya itu yang berubah wujud menjadi dia, yang seolah kan mengganggu saudara-saudara, meneror lah katakan gitu. Sebenarnya sih itu nggak meneror ya, hanya sebatas kalau bahasa Jawa ini tolong ini loh, bacakan doa lah apalah. Jadi jangan dibahas jeleknya aja. Orang itu hidup, selama hidup pasti ada baiknya. Nggak mungkin orang itu selama hidupnya itu jelek terus. Tapi yang dibahas jeleknya aja gitu loh Mas Bolang. Ya itu kan juga ilmu ya, pengetahuan buat kita ya.
Soalnya gini ya teman-teman ya, ini fakta, bukan untuk ada-ada. Sempat beberapa tahun yang lalu, sahabat saya dari Padepokan Rogolintang pernah menanganin kasus sebuah desa ataupun dusun pernah diteror. Ini kejadian fakta yang ada di Kediri, ada kaitannya tentang sini. Aku dari tadi tuh dengar suara-suara banyak sekali. Mungkin ketika kita membahas sesuatu seperti itu kan mereka juga pengen ikut nongol lah Mas Bolang, ikut apa interaksi sama kita. Yang penting malam ini jujur teman-teman bakal saya tolak untuk misalkan ada sampai ke rasukan. Jujur malam ini aku nggak pengen, karena emang bener-bener kita untuk mengupas tanpa harus untuk mediator. Kalau aku dengar-dengar di sini setiap tahun ada mengadakan suatu ritual. Iya, betul, ada ritual. Jadi gini, adalah beberapa budaya di sini itu kalau ada kenaikan pangkat atau lain itu harus mencari air yang namanya itu sumber air, namanya itu Sabto Tirto. Jadi 7 mata air, termasuk salah satunya dari mata air sini. Jadi ketika ini hanya gambaran ya, Mas Bolang itu mau mencalonkan sesuatu yang ada jabatan di mana gitu kan ya, mau naik jabatan itu cari 7 air mata air. Kalau salah satunya dari sini, kalau nggak ada dari sini itu sepertinya kurang gitu loh. Budaya seperti itu. Karena ini yang sudah dituakan, memang ada histori kelam dulu, sejarahnya, yang nanti kita kupas saja pas di sendangnya sana, di Ubalan ya. Ubalan. Dan di sini memang ada tulisannya nih. Ini diperbarui pada 2004. Tahun 2004. Jalannya kayak gini ya. Ini sungai apa enggak tahu aku ini. Mungkin ada juga mata air juga di atas. Oh. Tapi agak besar di sana ya. Jalannya agak licin. Tapi kalau untuk kejadian-kejadian yang lain apa di sini yang Bang Pijo rasakan? Di sini itu lebih beliau-beliau itu kurang suka kalau di sini itu dibuat tempat-tempat bermusim-musim. Iya. Pesan-pesan dari beliau ya. Kalau bisa sih kan ini cagar budaya. Cagar budaya. Cagar budaya tolong dilestarikan lah gitu. Kalau dilihat dari simbolnya sih emang ada tulisannya 1891. Iya. Masih zaman di era Belanda dulu. Yang lebih banyak desain-desainnya kan mendesainnya Belanda dulu. Orang-orang Belanda yang mendirikan ya. Istilahnya kan zaman era kolonial Belanda. Iya. Banyak nyawa-nyawa ya. Iya, pasti. Ya saya tadi kan bilang ada sejarah, ada yang sesuatu yang ditaruhkan ya seperti nyawa itu ya. Sumber ini dulu sejarahnya itu dari kisah-kisahnya yang peradaban kita yang dulu masih kerajaan-kerajaan, baru setelah itu ada Belanda itu tahu di sini ada mata air, baru difungsikan untuk mengairi beberapa desa-desa di sini. Semakin lama akhirnya dijadikan destinasi wisata. Kayak gini kan juga edukasi tuh Mas Bolang, sampah-sampah plastik seperti ini seharusnya tidak ada tuh. Seharusnya. Iya. Di sini kamu itu. Tapi kalau dilihat emang airnya bersih banget loh, Bang. Iya. Betul. Nah, ini kan juga diresmikan. Apa artinya dari? Waduh, saya kurang tahu kalau bahasa Arab saya ngerti. Kalau untuk bon-bon ini apa nih maksudnya? Unterbalasan the administrator. Mungkin juga nggak tahu ini bahasanya. Kok ada sesuatu yang apa maksud dari sebuah tempat ini? Ya ini kan dibilang pintu apa sumber pertama yang mengairi air yang di bawah, wisata yang di bawah itu. Nah, di sini airnya ini juga dibilang ajaib ya Mas Bolang ya. Entah itu hujan, entah itu musim kemarau atau musim hujan.
debit airnya itu nggak bakal bisa naik atau bisa turun, tetap seperti ini. Itu kadang yang aneh. Kalau misalkan hujan deras nih ya, otomatis kan banjir nih. Ini di sini nggak bisa. Walaupun Gitu. kemarau, kekeringan lah. Iya, Tetap betul. nggak bakalan habis. Itu kan emang keajaiban apa ya? Saya bilang tuh keajaiban Allah ya. Kelebihan dari tempat ini juga. Tapi ada suatu histori sejarah di sini. Dulunya itu ada kerajaan Mas Wolang, ada raja di sini itu ada raja. Ya dibilang bukan raja ya, bangsawan. Dia bilang itu bangsawan. Bangsawan ini mempunyai istri. Insya Allah cantiknya Masya Allah gitu. Cantiknya Masya Allah. Tapi si bangsawan ini, yang raja ini tadi suka judi. Suka berjudi. Akhirnya adalah suatu momen itu, suatu waktu itu dia berjudi. Sampai kan kalah nih ya banyak. Yang terakhir yang dibuat taruhan ini istrinya. Karena kecantikan si beliau ini, si lawan mainnya ini tadi Bersedia. langsung bersedia. Tapi sejatinya si perempuan ini tadi itu juga ada hati sama beliau. Si Ada musuhnya. main mata lah gitu lah ya, Sama ada main musuhnya. mata, ya ada main mata. Ya mungkin karena terjadi seperti itulah beliau kalah main juga gitu loh. Jadi ada kesempatan juga. Lah si perempuan ini juga pinginnya berdoa, ya memang pingin ikut lawan mainnya itu tadi. Supaya kalah si suaminya. Ya betul, akhirnya kalah beneran. Si bangsawan ini tadi nggak mau, kalau nggak rela kalau istrinya itu dikasihkan beliau. Itu namanya curang tuh, curang. Akhirnya dibawa lah lari ke hutan sama si ini tadi, sama suaminya. Jangan sampai istrinya ini kena dia gitu loh. Akhirnya dibawa lari sama ke hutan, sampailah sini. Dia itu bingung ya, dia itu bingung. Itu masih hutan lebat dulu. Masih bingung. Ini takut dikejar-kejar orang, putus asa. Akhirnya beliau berdua masuk di sini. Di sini memang ada mata air, cuman nggak segede ini. Masuk di sini, barulah keluar yang namanya sumber itu besar sekali, ubalan. Akhirnya mobile mabil itu air. Ya. Oh, yang disebut ubalan itu. Ya, mobile mabil itu air. Oh. Akhirnya mobile mabil. Terus kedepannya sambil banyak akhirnya dilestarikan seperti ini. Banyak yang nutup sini, banyak beberapa orang tokoh-tokoh sini nutup sini, tapi memang nggak bisa. Dan saya bilang kenapa ini mobile air yang di depan ini juga saya bilang bahaya Mas Wolang ya. Bahaya karena namanya mata air di atas gunung itu bisa keluar, itu bisa nyedot. Nah, takutnya ya ada yang mandi di tengah itu apa bisa kesedot ke dalam. Kesedot ke dalam. Nah, terus yang dua sejoli ini anggap aja dua sejoli ya. Saat masuk ke sini terus mereka kemana tuh? Ada dimakamkan secara layak. Makanya kadang orang ke sini kalau pikirannya linglung atau punya masalah janganlah ke sini. Akhirnya ada sesuatu yang enggak terjadi seperti yang bunuh diri itu tadi. Enggak, ini kembali lagi yang ke ini. Saat waktu itu si dua ini terjun ya. Posisinya ada air. Terjun. Itu terjunnya tujuannya apa itu maksudnya? Mandi aja? Bukan, memang sengaja untuk bunuh diri. Sengaja untuk bunuh diri. Duanya ini. Dua sejoli itu sengaja untuk bunuh diri. Ya dulunya ini saya lihat dari pengamatan saya, ini posisinya dalamnya nggak segini Mas, dalam. Karena memang itu ubalannya itu keluar sama pasir, sama tanah itu tadi. Akhirnya kan makin ke atas, akhirnya udah jadi dangkal. Dua orang ini akhirnya ke atas ya? Enggak. Di mana? Ya waktu itu masih di sini. Akhirnya ada pihak keluarga yang tahu, baru diangkat. Dimakan secara layak dulu. Itu kan menurut saya ya, menurut mata batin saya. Cuman setelahnya banyak orang-orang sini itu untuk ritual. Banyak ritual. Untuk jodoh, untuk kenaikan pangkat. Itu banyak Mas Wolang. Enggak setahun sekali, banyak di sini, banyak orang. Rata-rata di sini dipercaya untuk masalah jodoh, masalah gara-gara jabatan. Karena sejoli itu sehidup semati. Iya.
Ya. Dan yang kedua, air ini memang ada beberapa orang-orang sini memang mensucikan air ini gitu loh. Karena memang ada. Jadi tahu aku tentang sejarah yang dinamakan ubalan. Mobile mabil ya gitu. Katanya mobile mabil. Jadi di tengah itu ada keluarnya air tuh. Berarti itu Sangat penemuan itu emang udah zaman kerajaan itu ya. Udah zaman kerajaan, akhirnya lambat laun banyak dari beberapa mata air di Kediri ini, salah satunya yang paling deras keluar airnya itu sini. Akhirnya kan Belanda juga pinter. Ya langsung dijadikan sarana untuk warga. Ya memang beliau ya ke warga gitu. Gitu. Terus untuk yang ditutup itu kan ada begitu derasnya keluar ya. Iya. Yang menutup seorang ulama, dengar ya. Sebenarnya bukan ulama, tokoh ya. Tokoh. Kalau ulama itu kan lebih ke lebih ke Kiai atau apa? Ini kalau kita ngomong masalah budaya, tokoh di sini. Ritual di sini untuk menutup sebuah umbalan, bukan menutup ya, memperkecil, takutnya ada sesuatu yang bisa banjir dan lain-lain gitu loh. Ya ternyata nggak bisa, karena itu tadi saya bilang ini air punya suatu keistimewaan yang dikasih sama Allah. Yang ketika itu hujan deras atau memang musim kemarau atau musim hujan, itu nggak bisa akan naik debit airnya. Itu loh. Berarti apa gara-gara karena dua sejoli ini ya? Ya bisa jadi, Allahu alam. Itu kan hanya sebatas cerita dari saya, atau memang ada cerita lain nanti dari orang lain. Kebetulan itu versinya sama ya, Allahu alam gitu loh. Cuman yang saya lihat dari mata batin saya dulu flashback, memang seperti itu Mas Bolang. Ya, yang masalah nyawa ya, nyawa yang saya bilang tadi, salah satu ya orang bunuh diri. Tapi sebelum itu tadi banyak yang di sini meninggal waktu pembangunan ini. Iya. Zaman kolonial Belanda ya, berarti. Pembangunan ini. Tapi lebih banyaknya yang di bawah sana waktu membangun ini. Meninggalnya itu karena apa tuh? Capean Mas Bolang. Karena disiksa, dikerja paksa gitu. Iya, karena waktu itu Belanda itu melihat sini itu kan potensi tuh. Potensi ketimbang beliau itu membangun suatu bendungan yang harus mengeluarkan dana banyak. Tapi di sini ini nggak perlu difilter, nggak perlu apa, memang airnya sudah bersih. Dia mau nggak mau harus jadi secepat mungkin. Jadi gitu. kerjanya dipercepat. Dan di sini dulunya kan tempat ini nggak seperti sekarang, ada akses masuknya itu enak lah. Dulu kan hutan Mas Bolang sini. Hutan hanya ada kubangan, ada mata airnya di sini aja. Susah aksesnya di sini, itu yang ada hewan buas. Hutan berarti ya otomatis banyak pohon-pohon. Iya, ada yang meninggal digigit ular, ada di sini. Digigit ular. Kalau dibilang berapa banyak itu korban tuh? Tidak terlalu banyaknya, puluhan gitu. Puluhan, cuman kan itu waktu nggak satu hari langsung meninggal nih, nggak step by step. Capek nggak dikasih makan, hanya minum aja. Gitu. Ada di sebuah kayak semacam punden di depan. Iya. Itu kayak semacam ritual. Iya, tempat untuk ritual. Karena saya bilang tadi, Assalamualaikum. Di Mas bilang punden. Dan takutnya saya salah ngomong. Ini saya ngomong masalah hal positifnya. Ini adalah salah satu dari Sabto Tirto yang dipercayai budaya Kediri. 7 mata air, salah satunya ada di sini. Dan bukan salah satu lagi, ini mata air utamanya. Paling tua. Jadi misalkan ada sesuatu hajat yang dipercaya budaya sini untuk jabatan, dan saya bilang jabatan tadi harus mandi dengan air 7 tirta. Yang salah satunya di sini. Dan di sini tempat ritualnya kan sebelah sana. Ini tempatnya seperti biasa, tapi nggak boleh buat mainan, karena di sini ada sesuatu yang, mohon maaf, memang kepercayaan orang-orang kita dulu yang menganut agama selain dari kita, yang mensucikan tempat ini. Jadi kita juga harus menghormati. Makanya kadang orang kalau kesini itu pacaran atau yang buat yang kotor, ya marah beliau. Sebenarnya marah beliau. Orang kesini tadi, kita aja dikiranya ada
aneh-aneh di sini. Barusan nih. Iya, Aku ngerasa guys ya. ada aneh-aneh. Apa ini barusan tadi itu? Bisa orang di sini banyak perempuan orang pakai selendang. Oh kayak bidadari. Iya. Oh berarti nggak salah aku ngomong. Pakai selendang. Itu tapi beliau ini kelihatannya aja cantik, ramah, tapi nggak bisa disenggol. Bisa disenggol gitu. Jadi ya kita sih menghindari untuk kerasukan ya Mas Bolang ya. Jangan sampai lah. Karena di sini kan karena juga aku... gunung. Mungkin bisa dijelaskan sosok penguasa ini ya. Di sini sosok penguasanya menyerupai beliau yang waktu bunuh diri di sini Mas Bolang. Ada sosok dia seperti pakai baju adipati kerajaan keraton, pakai baju hitam dan pakai ini apa? Bukan kopiah. Mahkota. Apa seperti ada orang Jawa yang tinggi gini loh. Kayak orang kita. Iya mahkota. Mahkota bukan mahkota. Jadi pakai hitam seperti kopiah ya, hitam itu kan ada tulisan-tulisan emasnya gini. Oh, itu menyerupai yang bukan udeng apa bukan. Ya? Terus, apa namanya? Kayak imamah itu. Kain ya? Bukan, seperti kayak kopiah tapi panjang. Jadi pakaian adat Jawa gitu loh, Mas Bolang. Dia pakai rompi hitam. Ada kerisnya di sebelah sini, yang ibunya pakai selendang. Dia duduk di sana. Itu menyerupai yang meninggal pertama kali itu. Iya, menyerupai. Tapi kalau ada di sini ada mata air lagi, mungkin insya Allah di atas ya. Di atas. Itu yang lebih ekstrim penunggunya. Itu seperti apa kalau saya bilang tuh batara ya. Batara. Ya seperti resi-resi gitu loh. Kok semakin nggak enak ya? Iya. Iya. Karena kita kan bahas beliau. Kita bahas beliau. Yang nyamperin kita kan yang sini-sini nih, yang jaga-jaga ini. Kan takutnya nanti ada salah ngomong atau apa gitu. Jadi kita dikelilingin sama enak lah Mas Bolang dikelilingin bidadari ya. Wah, udah banyak burung-burung wuk yang menyambut ya teman-teman ya. Dan di sini memang udah terasa banget. Terasa aura merindingnya gitu loh. Karena kita kan gini, itu kan ranah astra apa sakral ya yang di sebelah sana ya. Yang ujungnya. Sakral ya. Jadi kita kan mau ke sana, mungkin kita bentrok juga. Nggak boleh di iya sama sebelah sini. Nggak juga karena mereka itu sudah kebiasaan kalau ada orang di sini itu bawa sesuatu dupa. Jadi macam-macam suguh gitu loh Mas Bolang. Gitu. Di sini kan kita lebih pengen tahu sejarahnya bagaimana. Nggak apa-apa. Beliau marah. Marah beliau. Belum marah? Beliau marah. Ini ada suara yang nangis juga ya? Iya, banyak. Karena itu tadi saya bilang, kan saya baru bilang ini. Kalau banyak orang ke sini itu bawa dupa bawa itu. Karena kan tujuannya beliau-beliau yang ke sini ini kan lain ya, beda dengan kita. Kita kan di sini hanya sebatas menggali ya. Ya, batas edukasi, menggali. Ini aku dengar suara nangis ya, teman. Yang paling marah sana soalnya. Enggak apa-apa, monggo. Intinya pokoknya tetap fokus. Di sini tuh ada semacam kayak pohon tapi dikelilingi kayak akarnya tuh kayak aneh gini. Ya, model kayak pura. Pura. Ini juga ada apa sosok ini? Di sini. Ya seperti patih ya. Apa? Seperti patih ya. Dia beliau itu kalau ada hal-hal yang enggak diinginkan apa dan lain-lain gitu, beliau yang maju dulu. Iya. Oke. Kita ini masuk di apa? Keratonnya, seperti keraton loh ya, keratonnya mereka. Iya. Tidak apa-apa, monggo. Tapi menurut Bang Pece sendiri pandangan mereka gimana nih ke kita nih? Ini jalannya mana ini?
Ya karena itu tadi Mas Bolang, oleh orang-orang ke sini itu kan ada tujuan lain. Kalau kita kan, saya pribadi saya enggak percaya seperti itu kan, budaya-budaya seperti itu kan hanya menghormati, cuman saya enggak melakukan seperti itu. Saya lebih ke sininya ingin menggali informasi gitu. Apa sih memang seangker apa? Gitu loh. Jadi ini edukasi juga buat teman-teman. Sebenarnya nggak angker di sini kalau memang dilestarikan dengan baik. Kok menjadi sakral, ya. sakral atau apa ya? Karena sering kali dikasih sesuatu, akhirnya beliau ini payung. Kalau dilihat sih ini kayaknya baru ya. Ya baru. Udah banyak Mas Bolang di sini ya. Semakin ke sini saya kok Apa? Apa Bang? Jadi di sini mohon maaf ya, mohon maaf semuanya. Kalau memang saya ada salah, saya mohon maaf dulu. Kalau ada salah kata dari saya, di sini banyak seperti ilmu-ilmu pelet. Ilmu pelet. Yang ini contoh Mas, ada orang ke sini itu ingin ritual, ingin ada dia cinta sama seseorang gitu, tapi cintanya ditolak gitu kan, banyak kan situ. Akhirnya pakai ilmu pelet itu tadi, ritual di sini. Sukma si cewek itu banyak di sini. Sukma si cewek. Katakan orang Jawa itu dulure hilang sijinya. Apa ya namanya, roh? Iya, jadi kena pelet gitu. Jadi yang masuk ke raganya si perempuan itu tadi, ini juga edukasi ya. Orang kena pelet itu sama aja kamu pacaran sama jin. Gitu. Jadi yang tadi cewek-cewek itu tadi dimasukin lah di situ. Yang jadi iya, danyang-danyang itu tadi. Selir-selir. Di atas sana itunya. Di atas banyak sini. Padahal di sini tempatnya sebenarnya positif Mas Bolang. Tapi orang di sini itu banyak tujuan, hampir banyak tujuan yang negatif. Iya, akhirnya tempat ini jadi seperti ini. Jadi angker. Atau kalau angker memang iya, kalau tadi itu kan gunung itu namanya angker. Cuman sakral, akhirnya jadi sakral. Karena yang berhubungan dengan namanya sukma itu ya tempatnya nggak bisa dibuat main-main memang. Tapi tolong ya, cucuk sampai masuk sing hal-hal sesuatu kesurupan. Maksudnya dewa nih. Iya. Enggak, masalahnya buat ini saya pengennya itu malam ini memang benar-benar fokus itu. Iya. Tapi anehnya dari bawah, makhluk asal bawah itu nggak berani masuk sini, itu aneh sekali kan. Alasannya apa itu? Ya mungkin ini kan juga kerajaannya beliau. Ya inilah yang saya bilang itu jin itu ada berkoloni ya. Beda toh, suasananya beda sama yang di bawah. Bawah itu lebih merinding, kalau di sini lebih menekan dada kayak sesak, kayak ampak gitu kan ya, kayak gini karena sampai banyak sekali makhluk-makhluk yang energinya, terus dia mempunyai kelebihan seperti manusia. Ada yang punya kelebihan, ada yang memang belajar ilmu. Nah di sini itu ada sosok yang seperti itu. Tapi kalau dilihat-lihat untuk sekarang ini kok sepi ya, kayaknya sih. Mungkin pas malamnya, mungkin bukan harinya mungkin Mas Bolang. Cuman untuk itu lihat sesajennya itu kan sesajen baru. Itu baru loh. Saya ulangi lagi Mas Bolang, untuk masalah tempat ini ya tolong dilestarikan, jangan disakralkan. Yang pertama, yang kedua, kalau memang itu budayanya di sini ya monggo, tapi jangan dibuat aneh-aneh. Karena apa? Tempat ini bagi orang-orang dulu kan juga tempat suci, airnya suci. Kalau dibuat aneh-aneh kan jadi kotor. Kalau jadi kotor akhirnya penghuni kotor, jelek. Gitu. Itu aja sih pesan dari saya. Terus bagi teman-teman kalau mau pacaran apa yang lain sewajarnya aja, yang foto jangan sampai yang hal-hal senama yang nggak bagus itu
terjadi di sini. Oh, oke. Yang terakhir, tolong kalau di sini itu kalau punya masalah di rumah, Jangan dibawa ke sini. jangan dibawa ke sini. Takutnya ada hal-hal yang enggak diinginkan seperti kisah-kisah yang terdahulu. sudah ada. Oke. Gitu. Itu aja. Oke, buat teman-teman mungkin itu hanya masukan dari Bang PJ, dan kembali lagi semuanya kalau kebenaran itu hanya milik Allah. Acara di malam ini ya kita hanya anggap sebagai acara di jalan-jalan malam lah, Jalan-jalan malam, ngobrol malam. Dan saya kira udah cukup perjalanan untuk mengupas misteri tentang sebuah sumber ubalan yang ada di Kediri. Saya kira udah cukup. Oke, saya Sang Explore. Saya Bang PJ. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.